licin ya. Emang nggak boleh keluar licin ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Deep Stage. Kembali lagi bersama aku Tiara Tam Putri dan saya Zara Elenisa atau Zara. Mau ngomong aja. Ya, ini adalah part 2 dari video Deep Stage. Kami sebelumnya part pertama itu di Deep Stage-nya langsung. Nah, sekarang itu pribadi, video pribadi. Nah, apa nih di part kedua ini kita bakal ngomongin apa aja. Nah, kan sebelumnya itu kita bisa lihat sendiri, kalian bisa lihat sendiri di videonya itu kami membahas tentang banyak membahas tentang persahabatan kami kan, terus juga tentang ceritanya Tiara, cerita Olimnya Tiara dan gak kebagian aku ngomongnya. Oke, jadi kali ini yang jadi host itu aku dan jadi narasumber ini Zahra. Benar. Oke. Coba ceritain dong apa kegiatan akhir-akhir ini, apa yang lagi sih dikerjain sama Kak Zahra? Sebenarnya monoton aja sih kayak teman-teman yang lainnya, kayak bangun pagi, subuhan, terus juga makan pagi, terus sekolah, terus balik gitu-gitu terus sih. Kayak malamnya kalau ada bimbel pribadi belajar. Nah, jadi minggu ini atau udah dari minggu sebelumnya? Ya, dari minggu sebelumnya itu untuk terkhusus untuk kelas 12 itu kami diberikan bimbel GO, bimbel dari GO. Itu berlangsungnya dari pagi mulai jam 8 sampai jam 12. Habis itu kita mulai KBM seperti biasa di kelas masing-masing. Nah, itu kan beda kelas gitu loh, terbagi antara nama abjad itu kebagi gitu loh, bukan dari kelas IPA 1 gitu. IPA 1. Berarti dibagi gitu ya kan? Diacak gitu. Ya, benar. Itu berarti orang GO-nya datang ke IC. Benar. Sebenarnya emang udah pernah ada juga bimbel GO yang datang sini. Itu emang terkhusus kelas 12, biasanya emang setiap tahun setiap kelas 12 di angkatan sebelumnya itu juga sama didatangin GO juga untuk pihak sekolahnya memberikan gratis untuk kami gitu. Berarti untuk belajar. Itu sekolah yang bayar, bukan kita yang bayar ya. Ya. Kalau di IC tuh difasilitasi. Benar. Masih IC. Kemarin itu ya abis sosialisasi SNBDB. Oh iya. Atau Sebenarnya mau ikut guys, sebenarnya aku juga mau sosialisasi di sekolah asal aku, tapi pada jadwal guys, jadi aku tuh kayak orang sibuk banget gitu loh guys. Banget ya, emang kelas 12 tuh sangat padat jadwal kegiatannya. Sampai malam aja tuh kalau misalnya bisa kita nggak tidur, kayaknya bisa nggak tidur. Belajar. Kami tuh kan persiapan untuk SNBT ya kami ya, karena kami tidak mendapatkan SNBP. Berjuang untuk SNBT dan juga kedinasan. Aku mau ngambil kedinasan guys. Aku sih. Doain ya, amin. Apa? Tapi tetap dicoba SNBT-nya. Apalagi nih kak? Pertanyaan. Apa ya? Gimana sih rasanya kelas 12, tekanannya berat nggak? Sebenarnya kalau semisal tergantung sugesti masing-masing sih ya guys ya. Kan dari kelas 11 kemarin itu pernah juga tuh sempat mikirin kalau jadi kelas 12 itu beneran banyak tekanan dari masing-masing, dari pendidikan, dari orang tua, dari gini dan ini tuh itu. Pokoknya kayak emang ngerasa kalau kelas 12 itu banyak banget beban hidupnya gitu kan guys. Terus setelah mikir-mikir
setelah dijalanin gitu nggak juga sih sebenarnya ya kan, kayak yang dibawa enjoy aja. Nggak enjoy juga Ya nggak enjoy juga sebenarnya, walaupun ya walaupun kita harus belajar, emang diprioritaskan untuk sekarang itu belajar karena kita harus mengejar mimpi kita. Mengejar mimpi nggak? Iya dong, jelas. Sampai ke mana? Sampai ke negeri Korea. Asik. Enggak negeri Turki. Amin. Gimana rasanya jadi anak pertama? Ya, kan kami sama-sama anak Iya. pertama kan ya. Gimana Kak Zara? Karena aku anak pertama dari keluarga aku. Dari berapa bersaudara nih? Dua. Dua. Kami dua. Tiara? 4. Ya, wow. 2 kali lipat. Sebenarnya nggak apa ya, kalau semisal emang ada setiap anak pasti ada itu kan ya, pasti ada tekanan, bukan tekanan ya, apa ya namanya, tuntutan ya masing-masing. tuntutan masing-masing dari orang tua, kayak kamu itu harus sukses, anak ini harus sukses, anak itu harus sukses gitu kan. Tapi emang pas anak pertama ini karena emang anak pertama gitu kan, anak yang emang Contoh lah ya, ya buat menjadi adik-adiknya. contoh Apalagi untuk adik-adiknya. cewek. Iya benar itu emang beneran diharapin banget untuk bisa menggapai cita-citanya, menjadi orang sukses dan menjadi inspirasi yang baik untuk adiknya gitu loh. Nah jadi kayak mungkin sekarang tuh aku tuh mikir kayak, oh jadi aku ini harus apa ya, ikutin dulu pertama restu dari orang tua. Terus juga kalau semisal orang tua nyuruh, bukan nyuruh ya, kayak ngarahin ke sini gitu, kalau emang tujuannya baik itu ikutin aja gitu kan. Alhamdulillahnya tujuan aku sama orang tua itu sama ya, sejalan. Jadi nggak ada bentrokan mau perdebatan gitu. Soalnya kan banyak banget tuh kemarin kayak yang contohnya teman-teman lain, ada yang orang tuanya nggak setuju ya, ini, tapi dia mau kesini, jadi saling bernego dan akhirnya membuat satu keputusan jalan tengah gitu. Dan untungnya Kak Zara nggak ya. Alhamdulillah. Jadi kayak didukung kan, kalau misal ngomong gitu mau ini, mau tes ini gitu, nanti didukung sama orang tua, difasilitasin juga kan. Mungkin ya mikir apa ya, mungkin kepikiran aja sih kalau misal emang anak pertama itu emang harus jadi panutan bagi adik-adiknya gitu kan. Karena orang bilang kalau misalnya anak pertama tuh nggak boleh gagal, anak pertama tuh harus jadi contoh buat adiknya. Gitu. Kalau misalnya kakaknya gagal, gimana adiknya, pasti gitu orang-orang. Jadinya ya pressure-nya tuh lumayan gede ya. Benar. Jalanin aja sih guys, dan juga kuatin usaha, kuatin doa. Pokoknya yang sekarang tuh emang kalau emang fokusnya ke sana, fokusin aja ke sana gitu. Dan juga kalau harus sungguh-sungguh, karena kalau misalnya mandiri tuh mahal banget ya. Apalagi kalau misalnya kita bukan dari kalangan yang emang ekonominya tinggi banget, itu kayaknya untuk mandiri tidak disarankan ya kalau punya adik-adik. Tapi kalau misalnya mampu ya nggak apa-apa sebenarnya. Jujur keluarga aku itu ekonominya tuh nggak selalu di atas gitu guys. Jadi kayak apa ya, ngalir emang ada, kadang ada di atas ekonominya, kadang ada stagnan, terus juga ada kayak nurun gitu. Jadi nggak tentu gitu loh. Terus juga orang tua aku kan nggak kerja tetap lagi kan kayak dulu kalau ayah ya. Kalau bunda mungkin masih jadi PNS ya. Berarti harus belajar bener-bener ya nanti, nggak boleh main-main gitu. Aku juga sama sih, yang kayak
orang tuaku juga nggak, orang tuaku nggak ngarahin, maksudnya nggak harus yang di sini banget gitu, tapi tetap diarahin gitu kan. Kayak yang disuruh coba kak ini, coba kak ini, semuanya cobain. Walaupun nggak minat kedinasan, kayak kak cobain aja kedinasan gitu. Ya udah deh, ntar cari-cari. Sama gitu. Sebenarnya kayak ayahku pernah bilang kayak coba aja dulu gimana, contohnya kayak nyobain IC gitu loh. Ya bener. Soalnya kan pilihan pertama aku tuh sebenarnya mau ke sekolah depan ya. Sekolah depan. Nah, karena IC itu bukanya duluan, jadi disuruh coba-coba dulu. Aja deh, siapa tahu lulus kan. Dan alhamdulillahnya lulus. Nyangkut. Nggak bisa keluar. Jadi akhirnya gitu deh, menjadi wanita Islami. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah terselamatkan. Jadi kayak iya bener. Jadi kalau kayak kata Zahra bersyukur tuh, juga sih. ya bersyukur dia, karena kalau misalnya nggak di sini nggak tahu lagi nanti bentuknya dia gimana. Pergaulannya nggak tahu deh kayak gimana. Alhamdulillahnya masih terjaga di sini. Benar, masih dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Untungnya sih, soalnya setelah pengumuman udah lulus di IC ini, nah itu sempat ditawarin mau tes lagi nggak di depan gitu. Oh bisa ya? Hah? Bisa ya? Ditawarin sama ayah gitu kan, kayak mau nggak, masih mau nggak. Nah karena anak ini pemalas kan, bukan pemalas ya, lebih ke udah tahu gitu arah sekolah kedepannya mau kemana karena udah lulus kan. Jadi kayak ya ngapain lagi, mau udah gitu ya udah masuk aja ya. Contohnya kayak lulus SNBP gitu. Kalau misal udah lulus SNBP kan kayak ya tenang hidup kan, nggak perlu ikut SNBT lagi, nggak perlu mondar-mandir nyari mandiri lagi, nggak perlu tes ini lagi, ini itu, iya kan? Yang pasti aja. Tapi ya walaupun gitu, misalnya kita belum dapetin yang kita mau, kita bisa tahu kayak yang mencoba terus sampai kita dapat. Benar. Tapi itu sesuai keinginan masing-masing sih. Kalau misalnya udah mau stuck di situ, udah dapetin yang ya udah deh, daripada dibandingkan enggak, kita ambil gitu. Ya. Kalau misal anak pertama itu boleh manja nggak sih? Aduh. Boleh nggak sih kayak manjanya jadi apa ya, jadi kayak anak kecil gitu, kayak apa kita harus selalu memperlihatkan kedewasaan kita gitu sebagai anak pertama gitu? Sebenarnya kayaknya bisa enggak, karena masa iya kita harus selalu kuat, tapi tuh emang harus selalu kuat, dituntutnya gitu. Tapi yang sebenarnya kita mau juga kayak yang dimanja-manja, kita mau yang apa ya, yang kayak anak terakhir, gimana anak terakhir diperlakukan gitu. Tapi kita berusaha kayak kamu harus lebih bisa, kamu nggak boleh manja, kamu harus jadi contoh yang baik, kamu harus pinter, kamu harus sukses gitu. Pasti gitu. Iya. Ya kan? Sebenarnya apa ya, walaupun manja itu pasti gak sih? Iya. Namanya apalagi manja ke orang tua kan. Iya. Kayak ada nggak sih keanehan gitu kan kalau misal cara ngomong kita kan sama teman dan juga sama orang tua itu kan beda drastis banget gitu loh. Kalau misal kita ngomong sama teman kayak berwibawa, kayak nggak mau kelihatan kalau misal masih anak kecil gitu kan, apalagi kita udah 17 tahun kan. Sombong amat. Apalagi gitu ngomong sama anak cowok kan kayak yang judes gitu. Nah, apalagi di sini Ice kan, kayak kita tuh harus memandang cowok tuh kayak musuh. Why gitu. Kenapa ya? Malah itu sangat menyeramkan gitu. Kenapa ya? Gitu. Jadi intinya anak pertama itu boleh aja sih manja. Tapi sewajarnya aja ya. Jangan yang manja kayak apa, gimana ya? Innal
Malah jatuhnya kayak mini-mini. Ini. Apalagi nih Kak? Apalagi nih? Kira-kira di bulan-bulan terakhir, di saat-saat terakhir ini, apa yang pengen Zara lakuin sebelum lulus dari IC? Waduh. Mana ini kan Apa ya? ini beneran bentar lagi loh guys. Iya. Beneran. Hamin berapa ya? 30-an, pokoknya 30-an. 30-an ya. Entah Tinggal 1 bulan lagi. 32, entah 30, nggak tahu deh. Pokoknya sebulan cuma. Man itu kepotong nggak? 1 Iya, bulan. sebulan. Sebulan. Itu kepotong itu nggak libur atau nggak? Iya. Iya libur. Potong libur besok dari tanggal 8 sampai 13. Habis 14 itu sih kita kami AKM. AM Menakutkan. langsung mengejar semua. Habis AM ada apa? Itu suatu hal yang menakutkan. Ya, Ya, menakutkannya kurang lebih sama dengan UTBK. Iya. Oke. Menurut Zara nih, salah nggak sih kalau misalnya kita tuh berpikir positif pada semua orang, kayak yang kita menyamaratakan semua orang tuh kayak yang udah semua orang tuh baik, semua ada yang jahat. Waduh. Ya walaupun sebenarnya Ya. jahat. Beberapa. Ya namanya manusia ya, watak manusia itu pasti ada, gimana ya, manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti ada jahat ada baiknya gitu Ada kan. yang baik banget, ada Iya, yang jahat banget. ada yang emang baik banget sampai kayak hah, emang Kok bisa dia bisa sebaik gitu itu ya? orang ini baik banget kayak hah? Gitu. Ada juga yang emang jahat banget gitu. Tapi belum ada sih, Belum pernah. ada ya. Di sini nggak ada. Palingan kayak emang muka dua sih ada ya. Atau emang belak-belakan itu ada. Tapi emang kalau semisal nganggep semua orang itu baik banget, pernah ada di posisi itu. Kayak awal-awalnya mikir baik niat, baik niat. Baik nih yang bahasa Baik Jawa banget kita. Baik banget semua orang gitu kan di lingkungan kita, kayak peduli sama kita, terus juga saling membantu, saling ini itu ternyata pernah ada di posisi itu, anggap semua orang baik gitu. Kalau Kak Tiara ada nggak? Baik banget, banyak yang baik, banyak juga yang semena-mena. Iya, nggak baik semua. Tapi itu sebenarnya gimana kita nyikapinnya, gimana kita nanggepinnya. Kalau misalnya kita nanggepinnya dengan, kalau misalnya itu tuh hal yang buruk, pasti iya kita bakal nganggapnya itu tuh jahat. Tapi kalau misalnya nganggap itu baik, kayak yang yaudah deh gitu, dia baik, dan semua, dan kita bakalan yang mewajarkan semua orang tuh punya karakteristik yang beda-beda, kepribadian yang beda-beda. Dan juga kalau misalnya kita nggak cocok sama orang ini, ya udah gitu, kita cari teman yang lain aja, nggak usah yang kita harus maksain kita harus sama dia. Ya berarti kayak racun sama racun ya. Keras sama keras, batu sama batu, nggak bisa disatuin. Benar. Gimana sih waktu awal masuk ke IC dan melihat lingkungan IC kayak gini? Wow, ini balik flashback ini namanya ya. Dari culture-nya, SMP. dari adabnya. Ya. Awalnya sih ya culture shock lah ya, kayak ya pasti kan, karena emang beda kan. Aku juga di lingkungan aku sebelumnya itu yang nggak terlalu yang nggak terlalu apa ya, kalau sopan-sopan banget itu enggak juga gitu kan. Yang Namanya Islami juga SMP, nggak terlalu ya. Nah tadi juga sini dulu. Rabani M. Iya, masya Allah lihat ya. Juga kalau misal dulu SMP itu masih sering, jujur nih, masih sering buka hijab. Tapi alhamdulillahnya menjadi wanita muslimah. Masya Allah. Tabarakallah. Berarti sangat
manusia wanita yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau semisal ngelihat lingkungannya gitu kan, lingkungan di IC bagaimana pas awal masuk IC itu kayak seneng sih sebenarnya, kayak dihargain aja gitu kitanya. Kita disuruh salam gitu kan, salam kakaknya, salam bapak ibu, kalau misal lewat itu salam, itu kan kayak kita ngargain orang juga bakal ngargain kita gitu. Terus juga menebarkan senyum kan selalu, jadi kayak hati itu merasa tenang gitu kan, kayak alhamdulillah ya Allah, masya Allah, tabarakallah gitu. Kayak kalau misalnya dulu, iyalah waktu Tiara SMP juga, karena kan nggak saling tegur sapa, nggak saling kenal. Kan kalau di sini kita harus saling kenal, antar angkatan pun kita harus kenal, dan jadinya kayak lebih terasa deket. Kalau dulu kayak yang dia ternyata kakak kita ya gitu. Kalau di sini juga karena sapa-sapaan jadi kayak ternyata dia tuh baik lah gitu. Walaupun mungkin ada yang kelihatannya judes atau yang kayak yang kelihatan pemarah gitu, tapi kayak yang misalnya dia salam atau negur kita, jadi kayak kita ngerasa dia tuh baik dong, nggak gitu. Benar. Dan kita seneng tahu disalamin, nyalamin juga itu seneng, karena dan juga pasti sering refleks kalau misalnya lagi di luar, kayak misalnya lagi di mall, benar. Lagi di sekolah orang, pasar atau lagi gitu kan. Kalau misalnya papasan tuh tiba-tiba pengen salam mereka kayak beneran pernah sempat kayak pengen banget kan kayak kadang kayak pengen assalamualaikum kan, kayak assalamualaikum Bu, tapi cuma jadinya keinget kalau di luar gitu kan, jadi kayak cuma nunduk gitu. Walaupun sempat orang tua aku tuh bilang gitu, nggak apa-apa lah, salam aja, ngeliatin kalau kamu itu anak IC gitu loh, kayak sopan santunnya itu terjaga gitu loh di IC gitu kan, nggak apa-apa, tunjukin aja. Tapi kan takutnya orang luar itu aneh kan sama kita yang tiba-tiba assalamualaikum gitu kan. Itu POV salam orang luar jalan ya kan, kayak assalamualaikum kak gitu kan, kayak Run. bener. Apalagi waktu mau ngambil duit di depan, di sekolah depan, kadang refleks kalau ada orang lewat kayak Tapi biasanya kalau misalkan kami itu ya karena kami tetangga ya depanan gitu kan, jadi kami sering main. Nah itu kadang sama sivitas atau satpamnya sekolah depan itu sering gitu loh, kayak assalamualaikum pak, itu kayak bapaknya juga ngebalas itu kan, waalaikumsalam gitu. Mungkin karena sering tahu juga sering ada anak IC juga ke sana gitu. Jadi udah tahu kalau anak IC itu biasanya salam kalau ketemu. Boleh nggak sih kak main kayak yang anak IC main ke depan, anak depan main ke sini gitu? Kalau anak IC main ke depan boleh, kalau anak depan ke sini ya nggak tahu ya. Soalnya karena di sini ketat ya. Kayak yang apa-apa tuh harus izin ke satpam. Kalau satpamnya nggak bolehin, ya nggak boleh. Guys, jadi berhubung waktunya udah penghujung waktu seperti ini, jadi kami akhiri cerita-cerita kami dari kami berdua. Mungkin nanti part 3-nya kalau kita udah kuliah kita kesini lagi, atau kita ke Deep Stage langsung, kita podcast di sana lagi. Bener. Untuk kedua kalinya di sana. Atau malah mungkin kita cuma bisa Zoom, atau kita bikin part 3. Wow. Jadi sekian dari kami berdua, kami akhiri. Saya Zara dan sampai jumpa dengan video selanjutnya. I don't know apakah kita akan buat video lagi, tapi sampai jumpa guys. Bye. Terima kasih